ta'amul mu'minin fi zamanid dajjal ta'amul malaikah. Makanan orang-orang mukmin di zamannya dajjal nanti mendekati hari kiamat itu sama dengan makanannya para malaikat. Nopo makanannya? Tasbih, takdis, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Faman kana mantiqahu yawma idzin at-tasbih wa taqdis adhaballahu anhul ju'. Barang siapa pada hari itu, hari zamannya dajjal ini, senantiasa mengucapkan napa? Senantiasa mengucapkan tasbih, maka Allah hilangkan dari dia alju, rasa lapar. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Yang jelas di masa kacau banyak dajjal yang sebenarnya itu pembohong. Dia mengatakan ini surga, ini neraka, padahal yang sebetulnya dia bilang surga malah itu sebetulnya neraka. Yang dia bilang itu neraka malah sejatinya apa? Surga. Dajjal sejatinya seperti itu. Dajjal secara maknawi maknanya pembohong, pengkhianat. Di zaman banyak pembohong, banyak pengkhianat. Napa nih jenenge? Israel merajalela, Yahudi merajalela, menguasai keuangan dunia, membohongi umat yang lain, ngapusi, mbujui, macam-macam. Secara maknawi itu juga bisa disebut zamannya dajjal. Nah, menghadapi situasi seperti itu, kita dianjurkan banyak-banyak berzikir, bertasbih. Kalau kita terus mendekatkan diri kepada Allah, pikiran menjadi padang, hati menjadi padang, insya Allah Allah memberi ilham. Ini loh yang benar, bukan kelompok itu yang benar. Itu kelihatannya Islami, namun sebetulnya itu bikinannya Israel. Ini loh yang benar, kelihatan goblok, disesat-sesatkan. Justru ini yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita terus banyak bertasbih, zikir, tahmid, insyaallah hati padang, pikiran padang, ilham masuk, hidayah masuk. Berbekal hati padang, pikiran padang, ilham masuk, hidayah masuk, itulah kita oleh Allah diberi kemampuan memilah dan memilih ini hak, ini batil. Nah, sekarang itu kan orang awam dibikin bingung. Ulama-ulama yang meneruskan ajaran para wali songo, kurang alim apa wali songo, kurang ikhlas apa wali songo. Datang jauh-jauh dari Yaman ke sini nggak ada yang nyangoni, ya kan? Kalau sekarang utusan kemana, resmi utusan negara kan memang disangoni itu apa? Ya kan? Memang ada dana. Ustadz-ustadz dengan ciri-ciri tertentu yang itu sebetulnya membawa misi faham Saudi Wahabi, membawa misi faham Iran Syiah. Rata-rata mereka per bulan kan dapat ustadz-ustadz kayak begitu itu. Saya alumni kampus mereka. Beberapa teman sekelas saya atau adik kelas yang tetap di garis itu 1 bulan dapat asroh, dapat 10. Nah, yamul. Saya enggak diberi karena saya tersesat ini. Saya keluar dari kelompok itu. Jadi kurang apa ikhlasnya wali songo, enggak didanai pun berangkat. Dan itu menantang maut. Biyen kan kapalnya agak gede-gede, pakai kapal layar enggak terlalu besar, menembus samudra apa ini namanya dari Yaman ke sini. Masuk samudra Sumatera, nama samudra India, ngoten laut Atlantik bareng, mati ya wes, yang penting iso dakwah ning Jawa, kan ngono ae. Alimnya luar biasa, karomahnya luar biasa, ikhlasnya luar biasa, tanpa pamrih, siap meninggalkan apapun
keluarganya, pekarangannya, istri nggak mau ikut itu dia ditinggal. Kayak begitu dulu Wali Songo. Nah akhirnya beliau-beliau punya murid-murid, termasuk Mbah Syamsuddin Batu Ampar, kan begitu tuh. Punya murid-murid lagi, Yai Nawawi pendiri pondok Sidogiri, terus begitu. Dilanjutkan oleh ulama-ulama sekarang kayak Mbah Basori Alwi, Yai Tolha dan seterusnya ini. Gading. Karena beliau-beliau memang mengikuti garis perjuangan Wali Songo. Saya yakin kiai-kiai itu benar. Tapi pandainya orang main di TV, pandainya orang menguasai informasi, pandainya orang main ini di teknik informasi, TI, budaya macam-macam. Akhirnya malih dikebiahuyah, sing bener koyok-koyok dianggap salah, sing salah kayak dianggap bener. Orang yang paling tulus memperjuangkan kepentingan rakyat dituduh korupsi Bulog Gate, dituduh korupsi Brunei Gate, macam-macam. Dan setelah beliau wafat semua pada kehilangan. Oh ternyata seperti itu. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, masa-masa ruwet banyak dajjal supaya rohani kita tetap kenyang, hati tetap terang, mampu membedakan mana kelompok yang benar, mana kelompok yang batil. Banyaklah tasbih, sucikan Allah, maka hatimu akan menjadi suci. Lagi dulu kira-kira maknanya kalau konteks sekarang seperti itu. Kalau konteks mendekati hari kiamat, ya memang benar-benar dajjal fisik, bukan dajjal maknawi. Kalau sekarang ini dajjal maknawi. Dajjal itu maknanya pembohong. Nah, sekarang banyak pembohong-pembohong seperti itu. Saya kapan itu di Jawa Tengah ngomong dengan ketua KPU Jawa Tengah. Heran bukan main. Ada kelompok kekuatan politik tertentu, orang memandang syar'inya luar biasa, Islamnya luar biasa. Itu mendatangi si ketua KPU yang ngomong-ngomong ke saya itu, menawarkan sejumlah duit ratusan juta, asal angkanya partai itu dirubah. Sampai ya kita nggak tahu, taunya kita, Islami Peter dalil kan gitu aja kan. Di balik itu permainannya kayak begitu itu, wallahu alam bisawab. Nah, bagaimana orang awam tahu? Minimal kita ikut kelompok yang benar, yang jujur. Banyaklah bertasbih, sucikan hati dengan mensucikan Allah. Banyak bertasbih agar kita diberi hidayah. Yang dulu pernah saya aturkan ke jenengan fatwa Yai Ahmad Dahlan, ya kan? Tentang kunut, tentang wiritan, tentang Jumatan adzan 2, tentang tarawih 20. Jauh beda dengan orang-orang yang mengeklaim pengikutnya Yai Ahmad Dahlan. Wis ngalor ngidul, ngalor ngidul. Wis ora padha blas. Dan ketika kita coba menyampaikan itu, padahal pakai buku juga, bukunya masih asli, itu loh dituduh kita yang bikin kepalsuan, bikin apa-apa, gitu. Kira-kira seminggu yang lalu saya ketemu Yai Hilmi. Yai Hilmi itu koncopleknya cucu Yai Dahlan, gitu. Wis koncoplek cucu Yai Dahlan. Katanya Yai Hilmi, si cucunya itu tetap beramal seperti Mbah Dahlan. Ya kunut, ya zikiran, ya kayak orang-orang kita begini. Itu cucunya Mbah Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Nah coba kita sampaikan dulu itu seperti itu. Hatta cucunya pun ada yang masih seperti itu. Oh, kita yang dituduh fitnah macam-macam. Inilah zaman apa ini namanya? Zaman apa? Tapi ya kita tetap saja sampaikan, kita yakini benar, ada bukti. Rawahul Hakim, hadis riwayat Imam Hakim.